Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari Selasa ini kita bertemu lagi dalam pembahasan materi pecahan sederhana dan senilai. Masih di subtema 4, tema 2. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa untuk selalu membaca doa. Ya, kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin amin ya robbal alamin. Semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam menerima setiap pembelajaran. Setelah ini nanti marilah kita bersama-sama mempelajari materi yang akan Bunda bahas pada hari ini, yaitu pecahan sederhana dan senilai. Disimak baik-baik ya. Pecahan merupakan bagian dari kesatuan atau keseluruhan. Bilangan pecahan dapat digunakan untuk menyatakan suatu bagian dari benda utuh. Pecahan dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. A disebut sebagai pembilang dan B disebut sebagai penyebut. Perhatikan contoh berikut. Di sini ada satu biskuit dinyatakan dalam lambang pecahan biasa yaitu 1/1. Selanjutnya, satu biskuit dipotong menjadi dua bagian sama besar. Dapat dinyatakan dalam lambang pecahan biasa yaitu 1/2. Selanjutnya, satu biskuit dipotong menjadi tiga bagian sama besar, maka dinyatakan dalam lambang pecahan biasa yaitu 1/3 untuk setiap bagiannya ya. Selanjutnya ada satu biskuit dipotong menjadi 4 bagian sama besar, maka dinyatakan dalam lambang pecahan biasa yaitu 1/4. Nah, di sini satu bagian yang berwarna itu dinyatakan dalam lambang pecahan biasa. Misalnya di sini ada 1/2. Artinya apa? Berarti satu bagian dari dua bagian yang sama besar. Dengan satu disebut sebagai pembilang dan dua disebut sebagai penyebut. Pecahan sederhana lainnya dapat dinyatakan dalam bentuk gambar. Misalnya di sini, perhatikan contoh pecahan sederhana berikut. Di sini Bunda punya gambar, ya, ada satu kotak dengan bagian yang diarsir. Ingat, bagian yang diarsir adalah bagian pembilang. Jadi di sini ada satu kotak dibagi menjadi 4 kotak, ya, yang sama besar. Banyak kotak yang diarsir berapa? Ada 3. Bagian yang diarsir itu dapat dinyatakan dengan pecahan yaitu 3/4. Di sini Bunda tambahkan materi tentang menentukan nilai pecahan pada garis bilangan. Bunda akan membuat garis bilangan ya. Membuat garis bilangan. Jangan lupa garis bilangan selalu ada tanda panah di setiap ujungnya ya. Di sini Bunda kasih nilai angka 0. Nah, di sepanjang garis bilangan ini akan Bunda bagi menjadi 4 bagian sama panjang. 1, 2, 3. Oke, Bunda hapus dulu ya biar sama. Nah, di sini Bunda bagi menjadi 4 bagian sama panjang. 1, 2, 3, 4 ya. Di sini Bunda kasih 1. Nah, berarti setiap bagiannya ini nanti nilainya berapa? Nah, ini yang kita bahas ya. 1 di sini sama dengan 4/4 karena di sini kan terdiri dari 4 bagian. 1, 2, 3, 4 sama dengan 1. Nah, pecahannya adalah 4/4. Maka pecahan sebelum itu ada berapa saja? Ya, ada 1/4. Ada berapa lagi? 2/4. Ada berapa lagi? 3/4. Selanjutnya berarti 4/4 sama dengan 1. Bisa dipahami? Bunda ulangi lagi. Di sini Bunda punya garis bilangan misalnya ya. Nah, terus di sini Bunda bagi menjadi berapa bagian?
1, 2, 3, 4, 5, 6 bagian. Nah, 6 di sini ini adalah 1. Karena terdiri dari 6 bagian ya, maka kalau dalam bentuk pecahan 1 itu sama dengan 6/6. Maka pecahan sebelum itu ada berapa saja? Ada 1/6, ada 2/6, ada 3/6, ada 4/6, ada 5/6. Selanjutnya 6/6 sama dengan 1. Bisa dipahami sampai di sini untuk menentukan nilai pecahan pada garis bilangan. Materi selanjutnya yaitu pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama dengan pecahan yang lain. Perhatikan gambar berikut untuk mempelajari bilangan pecahan. Di sini Bunda punya satu bagian utuh, ya. Lalu satu bagian utuh tadi dibagi menjadi dua bagian yang sama besar, ya. Dibagi berarti dalam bentuk pecahannya yaitu yang diarsir 1, maka dalam bentuk pecahan berarti 1/2, ya. Lalu dua bagian tadi dibagi lagi menjadi 4 bagian yang sama besar, ya. Lalu yang diarsir sebanyak 2, maka dalam bentuk pecahan berarti 2/4. Selanjutnya 4 bagian tadi dibagi menjadi 8 bagian yang sama besar. Yang diarsir di sini ada 4 bagian, maka dalam bentuk pecahannya yaitu 4/8. Pecahan 1/2, 2/4, 4/8 itu memiliki perbedaan bilangan, pembilang, dan penyebut. Akan tetapi 1/2 itu senilai dengan 2/4, juga senilai dengan 4/8. Maka pecahan ini disebut sebagai pecahan senilai. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar yang utuh namun dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar, sehingga di sini ada pecahannya yaitu 2/4. Lalu juga ada gambar utuh dibagi menjadi 6 bagian yang sama besar. Nah, bagian yang berwarna gelap di sini menunjukkan pecahan yaitu 3/6. Apakah ini senilai? Nah, kita bahas dulu ya. 2/4. Jadi pecahan senilai itu kita bisa mencarinya dengan mengalikan atau membagi pecahan itu dengan bilangan yang sama. Pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. Misalnya 2/4. Kalian bagi pembilangnya 2, penyebutnya dibagi 2. Maka hasilnya adalah 1/2. Selanjutnya 3/6. Coba kalian bagi, penyebutnya dibagi 3, pembilangnya juga dibagi 3. 3 dibagi 3 berapa? 1. 6 dibagi 3 berapa? 2. Maka hasilnya adalah 1/2. Jadi dapat disimpulkan bahwa 2/4, 3/6 itu senilai dengan 1/2. Agar lebih memahami tentang pecahan senilai, coba perhatikan garis bilangan pecahan berikut. Untuk tugas, silahkan kalian buka buku paket matematika halaman 48. Bukan buku petik loh ya, tapi buku paket matematika. Ya, halaman 48. Silakan di sini ada B dan C untuk dikerjakan langsung di buku paket matematika saja. Jawab dengan sungguh-sungguh, dengan jelas dan rapi. Setelah itu, foto dan kirimkan ke Google Classroom Bunda Lilis. Bunda tunggu ya. Ingat, batas waktunya adalah sampai pukul 12 malam. Apabila ada kendala sinyal atau hal tertentu, mohon untuk menginformasi Bunda, ya. Cukup sekian pembahasan Bunda pada hari ini. Kurang lebihnya Bunda minta maaf. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.